Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Kisahkan? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam limpahan hidayah dan jauh dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kisahkan akan menyampaikan kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih dan mengerikan, karena mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Nabi Lut alaihissalam hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di negerinya, yaitu Irak, tidak ada yang beriman kepada beliau, kecuali keponakannya sendiri, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh ayah dan kaumnya, Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Lut ke negeri Syam. Kemudian tak lama Allah mengangkat Nabi Lut alaihissalam sebagai nabi yang diutus kepada suatu kaum yang tinggal di sebuah daerah di negeri Syam. Daerah tersebut bernama Sadum. Kaum Sadum hidup dalam kesyirikan, kejahatan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Keadaan masyarakat Sadum ketika itu sangatlah kacau dan jauh dari peri kemanusiaan. Mereka melakukan pencurian, perampokan, merampas harta orang lain dengan semena-mena. Kaum Sadum berlaku syirik. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki rasa malu. Mereka tidak malu membuka aurat di depan umum. Mereka tidak malu buang angin di tempat umum. Mereka merendahkan para wanita. Dan puncaknya, mereka melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan fitrahnya berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Di saat manusia pada waktunya menikah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia menikah antara laki-laki dengan perempuan, sesuai fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Tapi kaum Sadum menentang ini. Mereka melawan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Laki-laki kaum Sadum tidak memilih wanita, namun mereka memilih sesama laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan puncak kemungkaran dan kemaksiatan kaum Sadum ini, kemudian Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada kaumnya. Nabi Lut lalu berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu?
yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelummu di dunia ini. Maka tidak ada jawaban dari kaumnya, kecuali dengan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menganggap dirinya suci." Nabi Lut terus tak kenal lelah berdakwah dan menasehati kaumnya dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi, kaumnya tidak mau mendengarkan Nabi Lut. Kaum Sadum malah menghina dan melecehkan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan, kaumnya hendak mengusir Nabi Lut alaihissalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa fitrah kaum Nabi Lut telah berubah dan terbalik. Kaum Nabi Lut ingin mengusir Nabi Lut karena dia adalah orang yang suci dan baik. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut adalah orang yang sok suci, dan karenanya mereka ingin mengusirnya. Itulah bentuk perbuatan syaitan yang telah menghiasi perbuatan kaum Nabi Lut, seakan-akan menjadi perbuatan yang indah, sedangkan perbuatan yang normal dianggap tidak baik. Maka lalu kaumnya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menugaskan beberapa malaikat untuk mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Sadum, karena kerusakan yang mereka lakukan. Sebelum para malaikat mengazab kaum Nabi Lut, Allah memerintahkan para malaikat tersebut untuk mampir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para malaikat tersebut membawa suatu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan tugasnya, para malaikat tersebut berwujud laki-laki, dan ini salah satu kelebihan malaikat. Setelah mereka saling mengucapkan salam, maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Betapa mulianya akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berusaha sebaik mungkin dalam menjamu tamu, meskipun belum dikenal sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyadari bahwa tamu-tamunya adalah seorang malaikat. Ketika tamu Nabi Ibrahim alaihissalam telah dihidangkan makanan tersebut, para tamu tersebut tidak memakannya. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah yang ikut membantu Nabi Ibrahim dalam menjamu para tamu merasa ketakutan tatkala melihat para tamunya tidak menyentuh sama sekali hidangan yang disajikan. Karena biasanya di kebiasaan masyarakat pada saat itu, tamu yang tidak memakan hidangan yang disajikan oleh tuan rumah, tamu tersebut memiliki niat yang kurang baik. Barulah Nabi Ibrahim dan Sarah merasa tenang dan hilang rasa takutnya setelah para tamu tersebut mengabarkan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus. Dan para malaikat tersebut menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim dan Sarah akan segera memiliki keturunan yang bernama Ishak, dan dari Ishak akan lahir Yakub.
Ishak dan Yakub nantinya juga akan menjadi nabi. Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Meskipun sempat bingung dan takjub dengan kabar tersebut, karena mereka berdua merasa sudah sangat tua, namun dengan mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Sarah bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hilang rasa takutnya, kemudian Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan para malaikat tersebut. Nabi Ibrahim yang berhati lembut meminta penundaan pemberian azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat berkata, "Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak." Akhirnya, setelah para malaikat tersebut bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, berangkatlah para malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam. Jarak antara rumah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam adalah sekitar 20 km. Tatkala para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, dia pun merasa takut. Nabi Lut alaihissalam tidak mengetahui bahwa orang yang datang kepadanya adalah malaikat, sebagaimana Nabi Ibrahim pada awalnya tidak mengetahui. Maka yang membuat Nabi Lut takut dan khawatir adalah para malaikat yang menjelma dalam wujud manusia memiliki paras yang sangat tampan. Sedangkan kaumnya di daerah tersebut seluruhnya adalah penyuka sesama laki-laki. Maka kedatangan malaikat berwujud manusia tampan tersebut membuat sesak dada Nabi Lut alaihissalam, karena mengkhawatirkan bahwa laki-laki tersebut akan menjadi korban kekejian kaumnya. Nabi Lut juga mengkhawatirkan istrinya sendiri. Istri Nabi Lut adalah orang yang sering berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Allah menjadikan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Betul saja, istri Nabi Lut alaihissalam, dia mengabarkan kepada kaumnya bahwa ada laki-laki tampan di rumahnya. Maka kemudian terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Lalu mereka berbondong-bondong datang segera ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melakukan perbuatan-perbuatan kejinya. Lalu Nabi Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?" Akan tetapi kaum Nabi Lut tidak mau mendengar dan mereka telah mabuk kepayang terhadap laki-laki tampan tersebut. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Maka Nabi Lut berusaha melawan, akan tetapi dia tidak bisa. Karena Nabi Lut alaihissalam datang mendakwahi kaum Sadum sendirian dan tidak memiliki kabilah.
Nabi Lut berkata, "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Nabi Lut pada waktu itu belum menyadari bahwa para tamunya adalah malaikat. Maka tatkala kaumnya mulai mengancam dan hendak menerobos, malaikat Jibril menampar mata-mata mereka, membutakan mata mereka. Setelah itu mereka terusir dan lari kembali ke rumah masing-masing dengan sebelumnya memberikan ancaman kepada Nabi Lut alaihissalam untuk menyerahkan laki-laki yang menjadi tamunya pada keesokan harinya. Ketika mendengar ancaman mereka, kembalilah Nabi Lut alaihissalam ketakutan. Maka para malaikat kemudian mengabarkan kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antaramu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Maka ketika datang azab dari Allah, Allah jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau dibalikkan. Dan lalu negeri mereka dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar dan bertubi-tubi. Maka itulah bentuk azab dari Allah untuk orang-orang yang zalim. Batu-batu tersebut telah ditugaskan oleh Allah untuk melempari orang-orang yang telah Allah tetapkan, sehingga setiap batu hanya akan mengenai orang-orang yang telah ditetapkan pada masing-masing batu tersebut. Ketika ada sebagian kaum Nabi Lut yang tidak berada di kampungnya, maka batu-batu yang telah ditugaskan untuk dilemparkan kepada mereka mengejar dimanapun mereka berada. Maka musnahlah kaum Sadum dan segala keburukan, kekejian, kemaksiatan, dan kemungkarannya. Kisah tentang kaum Nabi Lut alaihissalam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Al-Qamar, Al-Anbiya, dan surah-surah lainnya.
Sehingga ini merupakan hal yang penting karena Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perkara tersebut dalam banyak surah di dalam Al-Qur'an. Penting untuk kita ingat, kita tidak boleh melakukan kemungkaran, kesyirikan, kejahatan, dan kekejian. Apalagi seperti kaum Nabi Lut alaihissalam yang menolak fitrah manusia. Perbuatan mereka sangat keji. Perbuatan yang menimbulkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak ingin mendapat murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi azab tidak langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung di bumi seperti yang dialami kaum Sadum. Tapi yang pasti azab Allah akan ditimpakan kepada hambanya yang berbuat kemungkaran, kesyirikan, dan kekejian di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bisikan dan godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Wassalamualaikum